Orang-orang yang menyembah berhala, maka ketika mereka menyembah berhala, mereka mengagungkan berhala-berhala mereka. Sedangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agungkanlah Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Dan dirimu sucikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis 20 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca matan Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan dasar akidah Islam yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian jamaah Masjid Utsman bin Affan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita melanjutkan membaca matan atau mempelajari matan Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan kita masih di dalam Al-Aslu Tsalits, landasan dasar akidah yang ketiga, Ma'rifatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penulis pada kesempatan sebelumnya sudah menyebutkan bahwa wahwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashimun min Quraisyin wa Quraisyun min al-Arabi wal Arabu min dzurriyyati Ismaila ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim.
dan Hashim dari Quraisy, dan Quraisy dari Arab, dan Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah, atas beliau dan atas Nabi kita seutama-utama salawat dan salam. Kemudian penulis Syekh Al-Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan walahu minal umri 63 sanah minha arba'una qabla nubuwah. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki umur 63 tahun. Dari 63 tahun tersebut, beliau 40 tahun sebelum kenabian. Taib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ibu beliau mengandung beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bapak beliau meninggal. Ketika ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bapak beliau meninggal. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala dan pada hari Senin. Ini disepakati para ulama sebagaimana para ahli sejarah bersepakat akan hal itu. Berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa beliau hari Senin. Maka beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari itu adalah hari aku dilahirkan di dalamnya. Wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Dan hari Senin aku diutus atau diberikan wahyu kepadaku di dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Qatadah radhiyallahu anhu. Adapun bulan dan hari lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ada yang mengatakan tanggal 8 dari Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal dilahirkan di bulan Ramadan. Dan ada yang mengatakan dilahirkan pada tanggal 27 Rajab. Dan ini adalah pendapat yang paling asing dari pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan perkataan-perkataan ini silahkan dicek di dalam buku-buku sejarah seperti kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Uthman bin Qaymaz Az-Zahabi rahimahullah, atau kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fida Ismail ibn Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab As-Sirah yang ditulis oleh Imam Ibn Hisham, dan kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini terjadi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu belum dikenal bahwa beliau akan menjadi nabi, beliau akan menjadi rasul, beliau akan menjadi sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sebutkan belum perkataan-perkataan para ulama? Sudah? Belum? Tentang hari lahir, hari tahun, belum ya? Baik. Adapun tahun, maka tahun beliau dilahirkan di tahun gajah. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Khairi Zadil Ibad,
La khilafa annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah wa anna maulidahu kana amal fil. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dalam kota Mekah dan hari kelahiran atau tahun kelahiran beliau adalah tahun gajah. Dan Imam Ibnu Ishaq rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sirah juga mengatakan amul fil. Imam Ibnu Katsir berkata wahwal masyhur indal jumhur. Dan inilah yang pendapat yang masyhur menurut para ulama rahimahumullahu taala. Kebanyakan para ulama mengatakan beliau dilahirkan pada tahun gajah. Kemudian Imam Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami, syekhnya Imam Bukhari rahimahullah berkata, wa huwa alladhi la yashukku fihi ahadun minal ulama. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah, ini tidak ada seorang ulama pun meragukan akan hal ini. Ya, bahkan Khalifah Ibnu Khayyat, kemudian Ibnul Jazzar, Ibnu Dihya, Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim menukilkan bahwa ini ijma' di antara para ulama bahwa tidak ada perbedaan pendapat, bahkan ijma' para ulama bersepakat atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun gajah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hari sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, harinya adalah hari Senin. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ab'ada man bal akhta'a man qala wulida yaumal jum'ah li sab'i asyrata khalat min Rabi'il Awwal. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah, telah jauh dari pendapat yang benar, bahkan telah salah siapa yang mengatakan beliau dilahirkan di hari Jumat pada tanggal 17 dari bulan Rabiul Awal. Ya, pada tanggal 17 bulan Rabiul Awal. Jadi ada pendapat yang mengatakan seperti itu, tapi itu pendapat yang jauh dari kebenaran. Nah, adapun tentang penentuan bulan, penentuan hari, terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa adalah tanggal kedua dari bulan Rabiul Awal. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, pendapat ini. Faqila li lailataini khalata minhu, yaitu 2 malam dari bulan Rabiul Awal. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitabnya Al-Isti'ab. Dan pendapat yang kedua adalah Tsamin min Rabiul Awal, yaitu tanggal 8 dari bulan Rabiul Awal. Jadi yang pertama tanggal 2, pendapat kedua tanggal 8 dari bulan Rabiul Awal. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah, wa qila li thamanin khalawna minhu. Ada yang mengatakan tanggal 8 dari bulan Rabiul Awal. Hakahul Humaidi an Ibni Hazm. Yang mengisahkan ini adalah Al-Humaidi dari Ibnu Hazm. Wa rawahu Malik wa Uqail wa Yunus ibnu Yazid wa ghairuhum an Az-Zuhri an Muhammad ibni Jubair ibni Mut'im. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Malik, oleh Uqail atau Aqil, oleh Yunus ibnu Yazid dan selain mereka. Meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri dari Muhammad bin Jubair ibn Mut'im. Ya. Dan wa naqala Ibnu Abdul Barr an ashabit tarikh annahum sahahuhu. Dan Imam Ibnu Abdul Barr menukilkan dari para ahli sejarah bahwa ahli sejarah mensahihkan akan hal ini, yaitu tanggal 8 Rabiul Awal. Wa qata'a bihi al-Hafizul Kabir Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Dan ada seorang ahli sejarah, ahli hadis yang
merupakan ahli sejarah dan ahli hadis yang besar, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau menegaskan bahwa tanggal lahirnya Rasulullah SAW 8 Rabiul Awal. Dan ini dikuatkan oleh Al-Hafidh Abdul Khattab Ibnu Dihyah. Dikuatkan oleh Al-Hafidh Abdul Khattab Ibnu Dihyah dalam kitabnya At-Tanwir fi Maulidil Bashar An-Nadhir. Ada lagi yang mengatakan yaitu Al-Ashir min Rabi'il Awal, tanggal 10 dari Rabiul Awal. 2, 8, 10. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Dihyah dalam kitabnya tadi At-Tanwir fi Maulidil Bashar An-Nadhir. Dan diriwayatkan Imam Ibnu Asakir dari Abu Ja'far Al-Baqir dan diriwayatkan juga oleh Mujalid dari Asy-Sya'bi. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat adalah Ats-Tsani Asyar min Rabi'il Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Ishaq, ahli sejarah. Kemudian juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Dari Affan, dari An Sa'id ibn Mina, An Jabir wa Ibn Abbas. Dari Affan dengan sanadnya sampai kepada Jabir radhiyallahu an dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahuma qala, bahwa kedua-duanya berkata, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil yaumil itsnaini ats-tsani asyar min syahri Rabiul Awal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun Gajah, hari Senin 12 bulan Rabiul Awal. Wa fihi bu'its, dan nanti di hari Senin itu dan di tanggal tersebut dan di bulan tersebut beliau akan dibangkit atau beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Wa fihi urija bihi ilas sama, dan di hari Senin tersebut juga tanggal 12 Rabiul Awal juga beliau mi'raj ke langit. Wa fihi hajar, dan di hari Senin juga beliau berhijrah. Wa fihi mata, dan beliau juga di hari Senin 12 Rabiul Awal juga meninggal. Wa hadha huwal masyhur 'indal jumhur wallahu a'lam. Kata Imam Ibnu Katsir, inilah pendapat yang masyhur menurut jumhur ulama. Inilah pendapat yang masyhur menurut jumhur ulama. Wa qila fi Ramadan. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan di bulan Ramadan, wa qila fi Safar, ada yang mengatakan di bulan Safar, wa qila ghairu dzalik. Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah yaitu tanggal 8 dari bulan Rabiul Awal. Tanggal 8 dari bulan Rabiul Awal. Wallahu alam, terjadi ikhtilaf di antara para ulama akan hal ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak diperbolehkan untuk mendirikan atau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau belum mendirikan peringatan atas hari kelahiran beliau. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum juga yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan manusia-manusia lainnya belum memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembicaraan ini tidak pernah dibicarakan di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4, belum pernah ada pembicaraan hal tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dilahirkan dalam keadaan yatim, yaitu meninggal bapaknya ketika beliau dilahirkan. Dan yatim pengertiannya adalah seorang bayi yang ditinggal mati oleh bapaknya dan beliau belum baligh. Kemudian akhirnya diurus diurus di rumah kakeknya Abdul Muthalib. Di rumah kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian setelah itu Abdul Muthalib meninggal, lalu diurus di rumah pamannya Abu Talib. Di rumah pamannya Abu Talib. Kalau saya boleh bercerita, jadi Abdul Muthalib itu kakek Nabi Muhammad SAW. Mempunyai anak.
4. Hamzah, Abdullah, Abu Talib, dan Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Makanya sesudah Nabi Muhammad SAW, sesudah Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW wafat, diurus oleh paman beliau, Abu Talib. Abu Talib. Paman beliau ada 4, Hamzah, kemudian ada 3 ya, bapaknya 1, Abdullah. Kemudian Hamzah, Abu Talib, Abbas. Itu adalah anak dari Abdul Muttalib. Anak dari Abdul Muttalib. Nanti dari Abu Talib ini ada anak. Anaknya yaitu Ali. Makanya Ali bin Abi Talib. Anak Abu Talib juga Aqil. Anak dari Abu Talib juga Aqil. Maka keluarga Aqil itu adalah alul bait Rasulullah SAW. Anak Abu Talib juga Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. Itu adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Talib nanti menikah dengan Fatimah. Fatimah mempunyai anak Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Kemudian Muhsin dan yang lainnya. Jadi ceritanya begitu ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah itu Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Menikah dengan Khadijah. Khadijah ini kalau kita lihat dari nasab, ya, Khadijah ini ada bertemu dengan Nabi Muhammad SAW nasabnya dengan Qusay. Kan Nabi Muhammad SAW Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay inilah nanti Khadijah, salah satu keturunannya, beliau berasal dari Qusay, Nabi Muhammad SAW juga berasal dari Qusay. Qusay ini mempunyai anak 3. Abdul Manaf, Abdul Uzza, yaitu Abu Lahab, kemudian Abdul Dar. Ya. Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza. Abdul Uzza ini adalah Abu Lahab. Abdul Uzza nanti mempunyai anak namanya Asad. Asad mempunyai anak namanya Khuwailid. Khuwailid mempunyai anak namanya Khadijah. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nanti menikah dengan Nabi Muhammad SAW, mempunyai anak. Dan anak Nabi Muhammad SAW seluruhnya dari Khadijah. Seluruhnya dari Khadijah, kecuali Ibrahim. Anak perempuan 3, anak 4, anak laki-laki Nabi Muhammad SAW 3. Laki-laki dulu yaitu Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim. Seluruhnya meninggal dalam keadaan bayi. Kemudian anak beliau Zainab, Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Ya, Zainab meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW, Ummu Kulthum meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu semua anak dari Khadijah radhiyallahu anha wa arda. Makanya sebagian para ahli sejarah agak meragukan umur Khadijah radhiyallahu anha ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW berumur 60. Karena umur 60 melahirkan banyak anak. Ya, ada yang atau umur 40 maksud saya. 40 atau 40 ya. Ada yang meragukan itu. Karena mungkin umurnya sama. Ada yang mengatakan umurnya sama, umur 25 sama. Baik. Seluruh anak-anak tadi adalah dari Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim dari Maria. Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini adalah budak, selir lah. Budak yang digauli oleh Rasulullah SAW. Beliau mempunyai 2 budak. Namanya Maria bahasa Arabnya. Maria binti Syam'un. Kemudian Raihanah binti Zaid. Raihana.
binti Zaid. Dua dari Sarari. Sarari itu adalah budak Nabi Muhammad SAW yang digauli oleh Rasulullah SAW. Dari Maria lahir Ibrahim nanti. Ibrahim juga meninggal di masih kecil. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan gelar sebelum menjadi Nabi dan Rasul dengan Al-Amin. Karena beliau adalah orang yang amanah. Sampai-sampai yang menariknya adalah ketika Nabi Muhammad SAW sudah mengaku menjadi Nabi dan Rasul berdakwah, maka anehnya orang-orang yang menjadi musuh Rasul SAW tetap meletakkan hartanya pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau dikenal dengan Al-Amin. Beliau dikenal dengan Al-Amin. Tadi penulis mengatakan walahu minal umur. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki umur yaitu yang hidup beliau di dunia. 63 sanah. 63 tahun. Dan ini adalah kumpulan dari mulai beliau lahir sampai beliau meninggal. 63 tahun. Minha dari 63 tahun tersebut. Arba'un qablan nubuwah. 40 tahun sebelum kenabian. Nabi Muhammad SAW tidak diwahyukan kecuali ketika berumur 40 tahun. Dan umur 40 ini adalah sinnul kamal warrajula. Umur yang seseorang tidak akan berpindah-pindah lagi. Baik-baiknya, buruk-buruknya. Umur 40 adalah cerminan dari umur sebelum 40. Ya. Ada orang mengatakan orang yang kelahiran 1978 seperti saya ini, 1978, umur kita ini sebenarnya adalah 16 tahun, 28 pengalaman hidup. Ya, umurnya 16 tahun, 28 pengalaman hidup. Yang jelas umur 40 itu umur adalah sinnu iktimalil asyud. Umur sempurnanya kepribadian. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Sampai jika sempurna asyud kepribadiannya dan sampai kepada 40 tahun. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian penulis tadi mengatakan wa 23 nabiyyan wa rasulan. 23 tahun dari umur beliau menjadi nabi dan rasul. Nabi diberi wahyu, rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Dan zaman kenabian Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul 23 tahun. Zaman kenabian Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul 23 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. 13, 10 berarti 23 tahun. Dan umur Nabi Muhammad SAW penuh dengan berkah. Dengan beliau Allah Subhanahu wa taala mengangkat agama ini. Dan di zaman beliau disempurnakan syariat ini. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW tepatnya tahun 8 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang berbondong-bondong masuk dalam agama Islam setelah penaklukan kota Mekah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis kemudian mengatakan nubbi'a bi'iqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra. Yaitu diberikan wahyu pada hari Senin bulan Ramadan di Goa Hira dengan surat Iqra. Surat Iqra adalah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian setelah itu beliau pulang dari Gua Hira. Turun, kemudian dan Gua Hira ini berada di puncak Gunung Nur di kota Mekah. Sekitar 4 kilo dari kota Mekah. Kemudian beliau turun dalam keadaan gemetar dan beliau mengadu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Inni khasyitu ala nafsi. Aku khawatir terhadap diriku sendiri. Jangan-jangan yang datang itu bukan malaikat. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menenangkan. Khadijah radhiyallahu anha berkata dalam hadis riwayat Bukhari, "Kalla wallahi la yukhzikallahu abada." Tidak. Demi Allah, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah selamanya. Itulah proses diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, yaitu dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pada hari Senin di Gua Hira. Dan sedikit berkaitan dengan Gua Hira, saya tidak terlalu sepakat dengan perbuatan sebagian pendakwah, bahkan pendakwah ahlu sunnah ala manhajis salaf yang mulai mengajak jamaahnya naik ke atas Gua Hira, siapapun dia. Mau ustadz terkenal, mau dokter, saya bukan urusan. Kita kurang sepakat dengan perbuatan tersebut. Mau followersnya sekian, ya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berumrah berkali-kali, berhaji, dan para sahabat berhaji tidak pernah naik. Dan mereka ahabun nas li Rasulillah SAW. Mereka manusia yang paling paham tentang Rasulullah SAW, paling cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan kita yang sudah dipanut oleh orang ini mencontohkan satu gerakan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Akhirnya nanti menjadi sebuah hal yang dikerjakan oleh orang-orang. Kita tidak mikir orang-orang setelahnya. Oh, Ustadz fulan aja mengerjakan. Nah, kita kurang sepakat dengan perbuatan itu. Para sahabat yang lebih mulia, para imam, pernah Imam Syafi'i naik ke atas, Imam Malik, Imam Ahmad, imam tidak ada. Ya. Jadi jangan terlalu mengiyakan para jamaah. Saya yakin ustadz tersebut pun nggak mau naik. Jamaahnya aja, ayo ustadz naik. Ya, jangan terlalu mengiyakan para jamaah. Tidak ada urusan kita dengan ustadznya siapakah. Yang penting al-haqqu ahabbu ilaina. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Kita mencintai para ustadz tersebut, tetapi kecintaan kita tidak menjadikan kita beramar ma'ruf nahi munkar. Jelas saya tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Disebabkan karena tidak dikerjakan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam enggak pernah mengerjakannya. Ulama-ulama mujaddidun, Imam Al-Albani, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin tidak pernah mengerjakannya ke atasan. Wa ursila bil muddathir wa baladuhu Makkah. Dan diutus menjadi rasul dengan surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Dan Nabi Muhammad SAW saat dalam keadaan berselimut didatangi oleh para malaikat. Maka kemudian beliau khawatir. Nah, itulah pertama kali beliau diperintahkan untuk berdakwah. Akhirnya beliau menjadi rasul dengan itu. Ya, makanya di sini para ulama membedakan antara nabi dengan rasul. Nabi diberikan wahyu. Rasul diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya. Wa baladuhu Makkah. Dan tempat kelahiran beliau adalah kota Mekah. Kota Mekah adalah daerah kota
yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kemudian menjadi dewasa, dan kemudian beliau disusui oleh dua perempuan. Yang pertama yaitu Thuwaibah, kemudian yang kedua adalah Halimah. Thuwaibah asalnya adalah budak dari Abu Lahab, lalu dimerdekakan, lalu menyusui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Halimah As-Sa'diyah. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Mekah, diurus oleh kakek beliau Abdul Muttalib, kemudian setelah itu oleh paman beliau Abu Talib. Baru setelah itu beliau diberikan wahyu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ba'athahu Allahu bin nadharah anis syirik wa yad'u ila tauhid. Nah, ini mulai dari sini pengetahuan yang terpenting tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sini pengetahuan yang terpenting tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahu Allahu bin nadharati anis syirik. Allah mengutus beliau untuk memperingatkan tentang kesyirikan. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan dan keburukan-keburukan yang didapat di dunia dan di akhirat akibat kesyirikan. Karena kesyirikan buruknya di dunia dan buruknya di akhirat. Buruknya di dunia, amalan terhapus. Buruknya di akhirat, kekal abadi di dalam neraka. Wa yad'u ila tauhid, dan Allah juga mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan tauhid. Tauhid yang dimaksud adalah ifradullahi bima yakhtassu bih, yaitu mengkhususkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan dengannya. Menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kekhususan dengannya. Allah memiliki kekhususan rububiyah, pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Allah memiliki kekhususan asma wa sifat, nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia. Allah memiliki uluhiyah, segala macam ibadah dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu an-nadharah anis syirik wa yad'u ila tauhid wa da'wah ila tauhid. Memperingatkan kesyirikan dan mendakwahkan tauhid. Itulah inti pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tadi penulis kita Al-Usul Ats-Tsalatsa, Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan ba'atsahu Allah bin nadharati 'anis syirik. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan tentang kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan berdakwah kepada tauhid. Jadi tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali memperingatkan tentang kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Baru yang kedua ngajak kepada tauhid. Kenapa memperingatkan kesyirikan lebih dahulu dibandingkan tauhid? Karena itulah yang ditunjuki oleh kalimat tauhid. Bukankah ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, kita menafikan kesyirikan dulu? La ilaha. Baru setelah itu tauhid, illallah. Makanya penulis mengatakan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan tentang kesyirikan. Karena itulah penunjukan kalimat tauhid, la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Illallah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Ini tauhid, ini syirik. Ya. Jadi kenapa didahulukan beliau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan, diutus oleh Allah untuk memperingatkan tentang kesyirikan? Karena itulah madlulu kalimat tauhid, yang ditunjuki oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur terhadap taghut. Jadi dinafikan dulu kesyirikan. Siapa yang kufur terhadap sembahan selain Allah
wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat itu beliau mendakwahkan untuk mencegah manusia kesyirikan dulu, baru mendakwahkan kepada tauhid. Kemudian penulis mengatakan, wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah dari perbuatan kesyirikan dan berdakwah kepada tauhid adalah firman Allah dalam surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang berselimut. Ya. Dan berselimutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau melihat malaikat saat turunnya wahyu. Malaikat dalam bentuk aslinya. Qum fa'anzir. Qum, bangunlah dari selimutmu tersebut. Fa'anzir. Berikanlah peringatan kepada orang-orang musyrik agar menjauhi kesyirikan dan ajaklah kepada tauhid. Wa rabbaka dan inilah awal ayat yang sudah saya sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Dan inilah awal perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah. Ya, diperintahkan untuk berdakwah. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu maka agungkanlah. Artinya agungkanlah Allah dari berhala-berhala yang mereka ibadahi. Orang-orang yang menyembah berhala, maka ketika mereka menyembah berhala, mereka mengagungkan berhala-berhala mereka. Sedangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agungkanlah Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Dan dirimu sucikanlah. Artinya pakaianmu sucikanlah dari dosa. Pakaianmu atau dirimu sucikanlah dari dosa. War rujza fahjur. Ar-rujza artinya adalah kotoran-kotoran. Maksudnya di sini berhala-berhala, jauhilah. Dan berhala itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai kotoran. Fajtanibul autsan fajtanibur rijsa minal autsan. Jauhilah kotoran-kotoran dari berhala-berhala. Wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Artinya wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberikan hartamu karena ingin dipuji. Ya, jangan engkau memberikan hartamu karena ingin dipuji. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan harta tersebut. Wali rabbika fasbir. Dan sabarlah saat mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sabarlah saat berdakwah. Nah, inilah salah satu makna dari ayat-ayat yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya beliau menjadi rasul. Wa ma'na, kemudian penulis kita matan usul salasa al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wa ma'na qum fa'anzir yunziru 'ani syirk wa yad'u ila tauhid. Makna qum fa'anzir, wahai yang berselimut, bangunlah, berikanlah peringatan. Maknanya adalah yaitu yunziru 'ani syirk. Memperingatkan agar jauh dari kesyirikan. Baik itu dalam ucapan, dalam perbuatan. Kenapa? Karena kesyirikan adalah dosa paling besar yang Allah dimaksiati dengannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu dzambi a'zamu indallah? Dosa besar apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, mensyirikan Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gara-gara kesyirikan amal ibadah tidak diterima. Gara-gara kesyirikan amal ibadah tidak diangkat kepada Allah. Gara-gara kesyirikan amal ibadah dihapuskan pahalanya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada rasul-rasul sebelum engkau,
jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, maka sungguh amalanmu akan terhapus dan sungguh engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Pelaku kesyirikan akbar terutama kekal abadi di dalam neraka jika dia tidak bertobat sebelum meninggalnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 71-72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan Allah tempatkan ia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan wa yad'u ila tauhid. Di samping beliau mencegah umat Islam untuk melakukan kesyirikan, maka beliau juga mendakwahkan tauhid. Kenapa? Karena tauhid aujabul wajibat. Tauhid adalah kewajiban paling wajib. Ya. Tauhid adalah dakwah pertama para rasul sampai rasul yang pertama Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, dakwahnya adalah dakwah tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, hendaklah mereka para rasul itu mendakwahi manusia agar beribadah kepada Allah dan menjauhi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian warabbaka fakabbir. Di dalam ayat tadi disebutkan warabbaka fakabbir. Kata penulis yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, azimhu bitauhid. Maksudnya adalah agungkan Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Cara mengagungkan Allah yang paling besar adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Nah, wa rabbaka wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Kata penulis ay tahhir a'malaka anisyirik. Maksudnya bersihkanlah amal-amalmu dari kesyirikan. Yaitu ikhlaskan amalmu hanya untuk Allah. Tujukan amalmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujukan amalmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketika Allah berfirman wasiyabaka dan pakaianmu. Pakaianmu di sini maksudnya amal. Itu menunjukkan bahwasanya manusia akan berpakaian dengan amalnya kelak nanti pada hari kiamat. Ya. Maka amal kita akan menjadi pakaian kita kelak nanti pada hari kiamat. Maka bersihkanlah pakaian tersebut dari kotoran kesyirikan. Warrujza fahjur. Penulis mengatakan ar-rujzu al-asnam wa hajruha tarhuquha. Al-rujzu warrujza fahjur. Rujzu di sini artinya adalah berhala. Berhala ada dua macam. Sanamun dan wathanun. Sanamun berhala yang menyerupai makhluk hidup, patung-patung menyerupai makhluk hidup. Wathanun berhala yang diibadahi yang tidak menyerupai makhluk hidup. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, wajudumni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucu keturunanku dari menyembah asnam, yaitu berhala yang menyerupai makhluk hidup. Dan wathan adalah berhala yang disembah yang tidak menyerupai makhluk hidup. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Kuburan tidak berbentuk makhluk hidup, berhala. Makanya kalau ada berhala-berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup, seperti pohon, sungai, batu, sumur, disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dimintai, didoai selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan apa? Wathan. Adapun berhala yang menyerupai makhluk hidup, maka disebut dengan sanam. Wal bara'atu minha wa ahliha. Penulis mengatakan dan berlepas diri dari berhala-berhala tersebut dan pelaku dari berhala-berhala tersebut.
Makanya Nabi Muhammad SAW dan kita semua umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk meninggalkan berhala dan menjauh darinya dan berlepas diri dari penyembahnya. Ya, berlepas diri dari penyembahnya. Dan inilah gaya hidup para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Seperti misalkan Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku a'tazil artinya aku menyendiri, menjauhi kalian dan apa saja yang kalian sembah selain Allah aku jauhi. Ya, tidak boleh dekat-dekat. Makanya kalau ada tempat-tempat yang di situ adalah berhala-berhala, patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dijadikan tempat rekreasi. Tidak boleh dekat-dekat. Dan itu gaya hidupnya para nabi, para rasul. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Itu disebutkan oleh Allah dalam ayat Surat Maryam ayat 48. Dan aku akan menjauhkan diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ya. Begitu juga disebutkan di dalam falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjauhkan diri dari mereka dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi gaya hidup para nabi, para rasul menjauhi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan berlepas diri dari kekufuran dan pelaku kekufuran. Berlepas diri dari berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau adalah imamul al-muwahhidin, imamul hunafa. Beliau adalah pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Pemimpinnya orang-orang yang agamanya lurus. Beliau mengatakan apa? Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna tauhid seseorang kecuali ketika dia berlepas diri dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Surat Az-Zukhruf ayat 26 dan masih banyak yang ayat yang semisal di antaranya surat Al-An'am ayat 19 ya. Surat Az-Zukhruf ayat 26 yang saya sebutkan tadi. Begitu juga di dalam ayat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berlepas diri dari bapaknya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada contoh teladan yang baik pada Nabi Ibrahim. Berarti kita harus mencontoh. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama beliau yang beriman. Idz qalu liqaumihim. Ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya yang menyembah berhala, inna bura'un minkum wa mimma ta'budun. Sesungguhnya kami berlepas dari kalian, wahai penyembah berhala, dan dari apa saja yang kalian sembah. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian, mengingkari perbuatan kafir kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u habadan hatta tu'minu billahi wahdah. Illa qawla Ibrahim li abi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Yang artinya, dan telah nampak nyata antara kami orang-orang yang beriman dengan kalian permusuhan dan kebencian. Buat selama-lamanya. Ya, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Nah, ini tidak sempurna tauhid kita sampai kita membenci kekufuran, kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Ya, dan pelaku-pelakunya. Jadi ini yang tidak diinginkan oleh orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal. Mereka paling benci dengan ayat-ayat seperti ini.
Padahal itu tanda tauhid, tanda iman. Baik. Ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan sedikit ya, biar selesai cepat. Taib, akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Kemudian beliau berdakwah selama 10 tahun di kota Madinah. Ya, di kota Madinah selama 10 tahun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, afwan, di kota Mekah maksud saya. Sebelum diperintahkan syariat salat, beliau berdakwah 10 tahun kepada tauhid sebelum diperintahkan untuk salat dan juga sisa-sisa syariat lain. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini akhirnya kita tahu bahwa hakikat dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan hakikat dakwahnya para rasul seluruhnya adalah memperingatkan manusia tentang kesyirikan agar menjauhinya dan mendakwahkan kepada tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada dia, yaitu kepada rasul tersebut, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka ibadahilah aku. Jadi semua rasul diperintahkan untuk mendakwahkan kepada tauhid. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Ini dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 10 tahun. Semenjak diangkat menjadi nabi dan rasul, 10 tahun berdakwah di kota Mekah mendakwahkan kepada tauhid. Itulah aslud dakwah. Pokok dari dakwah adalah mendakwahkan kepada tauhid. Baru setelah itu sisa syariat Islam. Kemudian penulis mengatakan wa ba'dal 'arsy urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun berdakwah kepada tauhid, beliau diangkat ke langit. Melakukan mi'raj. Wa furidat alaihi salawatul khams. Dan disyariatkan salat 5 waktu. Dan Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan ke langit ke-7. Ya, ke langit ke-7. Dan beliau diisrakan dengan jasadnya dan ruhnya. Mi'rajnya juga begitu. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dengan ruh dan jasadnya seluruhnya. Begitu juga Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Ya. Dalam keadaan jaga dan bukan dalam keadaan tidur. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari. Itu dengan jasad dan ruhnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7. Ya. Ini dengan jasad dan ruhnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW ketika beliau Mi'raj, beliau bertemu dengan para nabi. Sampai kepada langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 beliau mendengar sariful qalam, yaitu suara pena. Suara pena. Dan setelah itu beliau berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bertemu secara langsung dengan kasat mata. Karena Rasulullah SAW bersabda, nurun anna ara. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Beliau terhalangi dengan cahaya tersebut.
Dan diwajibkan atas beliau pada kejadian Mi'raj tersebut sholat 5 waktu ketika beliau di langit. Dan awal pewajiban sholat adalah 50 kali sholat. Masih saja beliau pulang pergi antara Nabi Musa dengan Allah, Nabi Musa dengan Allah sampai akhirnya dijadikan sholat tersebut 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan beliau sholat di kota Mekah selama 3 tahun. Sholat 5 waktu tadi di kota Mekah selama 3 tahun setelah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Yaitu setelah 3 tahun. Berarti di Mekah 10 tahun berdakwah kepada Tauhid. Kemudian Isra Mi'raj. Kemudian setelah itu 3 tahun beliau sholat. Ya, setelah itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah agar memisahi orang-orang musyrik. Yang mana dengan itu beliau bisa menegakkan agama beliau dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang penduduk kota Mekah melarang beliau untuk menyebarkan dakwah. Ya, maka akhirnya beliau pergi ke kota Madinah, diterima oleh kaum Ansar di kota Madinah, diberikan tempat, kemudian dijaga oleh penduduk kota Madinah sampai akhirnya agama beliau disebarkan di seluruh penjuru dunia ini. Baik, cukup itu dulu tentang Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita berhijrah. Artinya membicarakan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu hijrah, dalil hijrah, sampai nanti wafatnya Rasulullah SAW. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Enggak ada. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.